Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 6 bidang studi matematika. Ayo kita buka bukunya halaman 148 yang judulnya latihan ulangan akhir tahun. Bagian A, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, bilangan bulat berikut yang posisinya berada di paling kanan. Jadi pada garis bilangan kalau paling kanan itu berarti bilangan positif. Kita cari yang paling besar, yang positif yaitu A dan B, tetapi yang paling besar adalah B, angka 21. Ini ada beberapa bilangan, jika diurutkan dari yang terbesar, kita ambil dulu yang positif. Berarti 32, kemudian 12, kemudian 6, kemudian negatif 8, dan yang terakhir negatif 18. Nah, kita cari yang jawabannya sama, yaitu yang C. Kita lanjut nomor 3, berikut kalimat perbandingan yang benar adalah, udah pasti jawabannya itu yang B. Yang B yaitu 19 lebih besar daripada negatif 17. Nomor 4, hasil dari negatif 92 dikurang negatif 252 ada A. Nah, diperhatikan cara menghitung nomor 4. Kita tulis kembali negatif 92 dikurang negatif 252. Jika kita jabarkan, negatif 92, negatif dengan negatif menjadi positif, berarti ditambah 252. Bilangan negatif lebih kecil berarti jawabannya bilangan positif, kita kurangkan sehingga hasilnya menjadi 160. Jadi jawabannya yang C, 160. Kita lanjutkan nomor 5. 1800 dibagi 250 kurang dibagi 250 kurang 35 dikali 2, kemudian dikurang negatif 190. Nah, kita lihat tahapannya. Kita akan kerjakan dulu di dalam kurung, tetapi di dalam kurung ada kurang dengan kali. Kita harus utamakan dulu perkalian, jadi hasilnya 70, kemudian negatif dengan negatif menjadi positif 190. Kita selesaikan lagi yang di dalam kurung, kita kurangkan hasilnya 180 ditambah 190. Pembagian bisa kita coret menjadi 10 ditambah 190, jadi kita jumlahkan hasilnya menjadi 200. 200 jawabannya ada di A. Kemudian nomor 6. Hasil dari 145 dikali 16 ditambah 2100 bagi 35 adalah. Kita buat dulu perkalian. Hasilnya 2320, kemudian selesaikan dulu pembagian, hasilnya 60, kemudian terakhir baru kita tambahkan. Hasil akhirnya adalah 2380. Jawabannya yang D. Kita lanjutkan nomor 7, bentuk desimal dari 3/4 adalah, cara mencarinya kita bagikan. Diperhatikan cara pembagian. 4 dikali 5, 20. Maka hasil yang kita peroleh adalah 0,75, yaitu yang B. Sekarang nomor 8. Pecahan berikut urut dari yang terkecil adalah
Di situ data yang diberikan ada 0,225, kemudian 23%, kemudian 3/8, dan yang terakhir 1/4. Sebelum kita menjawab, kita urutkan dulu. Caranya kita ubah dulu semua ke bilangan desimal. 3 dibagi 8, bilangan desimalnya 0,375, kemudian 1/4. Pecahan biasanya 5/4, kita bagikan menjadi 1,25. Nah, setelah semuanya kita ubah ke bentuk desimal, barulah kita bisa mengurutkan dari yang paling kecil. Di sini, jika kita perhatikan yang paling kecil itu, yang pertama yaitu 0,225. Kemudian kita lanjutkan kedua yang terkecil itu 0,23, yaitu 23%. Kemudian terkecil yang ketiga adalah 0,375. Dan yang terakhir itu adalah 1,25, yaitu 1/4. Nah, sudah kita urutkan. Jawabannya yang tepat itu, ini 0,375 itu tadi 3/8. Jadi bilangan yang tepat yang sesuai adalah A. Kemudian nomor 9, hasil dari 65% dikurang 3/5 ditambah 0,33 adalah 65%, itu artinya 65/100. Kemudian kita kurangkan 3/5 dan 0,33 itu artinya 33/100. Penyebutnya ada satu yang berbeda, kita samakan penyebut, kita pakai angka 100. Jadi yang pertama tetap 65 dan yang terakhir 33. 100 bagi 5, 20 dikali 6 dikali 3, 60. 65 kurang 60 tambah 33, hasilnya 38/100. Kita masih bisa sederhanakan dengan cara cari FPB-nya, yaitu kita sama-sama bagi 2. Jadi 38 bagi 2, 19, 100 bagi 2, 50. Jawaban akhirnya 19/50. Jawabannya itu yang B. Nomor 10, ibu membeli 17/20 kilo tepung terigu, 0,82 kilo gula pasir, dan 2,5 kilo telur. Untuk membuat kue, ibu menggunakan masing-masing bahan sebanyak 0,75 kilo. Sisa bahan yang dibeli ibu adalah nomor 10, kita hitung dulu. Pertama itu tepung terigu sebanyak 17/20. Kita jumlahkan semua bahan dulu. Kita buka kurung. 17/20 ditambah 0,82 gula pasirnya, kemudian telurnya 2,5 kilo. Ini kita akan hitung pertama. Kemudian karena masing-masing bahan diambil 0,75 kilo, ada 3 bahan, berarti kurang 3 dikali 0,75. Untuk memudahkan, kita ganti semua ke bilangan desimal. 0,85 tambah 0,82 ditambah 2,5 berarti 2,5. Kemudian dikurang 3 kali 0,75. Jumlahkan ketiga bilangan desimal, hasilnya 4,17, kemudian dikurang, kalikan yang di dalam kurung, hasilnya 2,25. Jadi 4,17 dikurang 2,25 hasilnya 1,92 kg. Jawabannya yang D. Kemudian perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 11 dan 12. Ini ada gambar sebuah lingkaran. Ini ada titik A, O, B,
B, C. Nomor 11, bagian yang diarsir pada gambar dinamakan, nah ini yang diarsir yang warna hijau. Ini dinamakan D juring lingkaran. Buka halaman 149. Nomor 12, jika panjang OA 8 cm, maka keliling lingkaran tersebut adalah, lihat kembali ke gambar lingkaran. OA 8 cm berarti itu adalah menunjukkan jari-jari. Sekarang kita akan mencari keliling lingkaran. Yaitu kita masukkan rumus 2VR. 2 dikali Pi 3,14. Kemudian jari-jarinya tadi diketahui 8 cm. Jadi 2 dikali 14, 6,28 dikalikan 8 cm. Hasil yang kita peroleh 50,24 cm. Kita lihat jawabannya ada di A. Oh, ini tadi nomor 12. Ini sekarang kita masuk ke nomor 13. Luas lingkaran yang memiliki panjang diameter 28 cm adalah, rumus luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat. Pi 22/7 dikali jari-jarinya tadi diameter 28, maka jari-jarinya adalah 14. Berarti 22 dikali 14 cm kuadrat. Berarti 22/7 dikali 14 kuadrat adalah 196 cm kuadrat. Kita coret. Hasilnya 28 dikalikan 22 menjadi 616 cm kuadrat. Jawabannya di A. Demikian video pembahasan untuk hari ini. Nantikan video pembahasan berikutnya. See you.